Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini longsor Pekalongan serta berapa jumlah korban, kita akan berbincang bersama Bupati Pekalongan Fadia Rafiq dan Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani dan juga melalui sambungan telepon Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso. Sementara kita akan sapa Pak Doni terlebih dahulu. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak. Baik Pak Doni, sampai malam ini di mana fokus lokasi evakuasi dan pencarian Pak? Jadi perkembangan situasi di lokasi, tadi kami dengan Dandim baru saja melaksanakan atau meninjau untuk di lokasi. Masih terkendala dengan dua titik longsor yang membatasi akses dari posko menuju ke lokasi atau menuju ke TKP. Untuk sampai saat ini upaya pencarian untuk sementara kita hentikan karena terkendala cuaca, hujan mulai deras ditambah lagi dengan kabut yang turun. Akan tetapi kita tetap melakukan upaya untuk membuka jalur akses. Jadi kita memaksimalkan alat berat untuk membuka satu jalur akses dari dua jalur akses yang menghalangi atau merintangi dari posko menuju ke tempat lokasi TKP gitu. Baik, Pak Doni tadi karena ada kendala cuaca dan juga akses yang terputus, artinya masih ada area atau wilayah yang saat ini masih sulit dijangkau? Jadi untuk wilayah akses yang bisa digunakan hanya dengan jalan kaki, tetapi tidak bisa menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi upaya pertolongan atau yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, relawan dan masyarakat menggunakan metode jalan kaki ataupun aksesnya hanya jalan kaki saja untuk menembus dua titik longsor yang cukup besar. Baik, untuk data terkini Pak, berapa jumlah korban jiwa, korban luka ataupun warga yang masih dinyatakan hilang? Update terakhir yang terdata di posko, yang dikonfirmasi meninggal dunia 17 orang, tadinya 18, tetapi ternyata yang satu ini belum ketemu, jadi dimasukkan dalam daftar orang hilang. Kemudian yang orang hilang itu sebanyak 11 orang yang hilang, ulangi 9 orang. 9 orang yang hilang, kemudian yang sudah ditangani, sudah diungsikan baik ke puskesmas, Petung, ataupun ada juga yang dirujuk ke rumah sakit Kajen, itu ada 13 orang. Itu. Baik, tadi Pak Doni mengatakan saat ini terkendala cuaca untuk proses evakuasi maupun pencarian. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani. Selamat malam. Selamat malam Pak Ida. Selamat malam. Baik, Pak Idan, untuk prediksi cuaca terutama di Kabupaten Pekalongan sendiri seperti apa Pak? Baik, untuk di wilayah Pekalongan sendiri memang untuk hingga seminggu ke depan kami masih memantau adanya potensi cuaca dengan intensitas sedang hingga lebat. Seperti itu untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya, namun termasuk untuk wilayah Pekalongan seperti itu. Oke, peringatan ataupun kondisi seperti ini apa saja kemudian pemicunya Pak? Baik, kalau menurut pantauan kami saat ini memang untuk sebagian besar wilayah Jawa saat ini memang memasuki puncak musim hujan ya, dan ini kemungkinan akan diprediksi akan berlangsung hingga Februari atau bahkan sampai awal Maret seperti itu. Selain itu untuk kondisi analisis cuaca terkininya kami memantau di beberapa hari sebelumnya itu terpantau memang ada aktivitas suratan dingin ya yang terpantau yang dimana menyebabkan adanya aliran massa udara dari wilayah
Asia di bagian utara itu dan mengalir ke wilayah Indonesia. Dan menurut pantauan kami, untuk aliran massa udara itu sudah melintasi ekuator gitu ya. Dan biasanya efeknya ini memang untuk di wilayah Indonesia bagian barat, seperti termasuk untuk di wilayah Jawa mulai dari Banten hingga Jawa Timur seperti itu. Sedangkan untuk kondisi lokalnya sendiri di wilayah Pekalongan, kami memang melihat bahwa adanya konvektif lokal yang kuat di sekitar wilayah Pekalongan. Bahkan menurut pantauan kami di tanggal 20 itu hujan sudah terpantau dari siang sekitar pukul 14.30 seperti itu, dan juga hujan ini juga berlangsung sampai malam hari seperti itu. Baik. Memang ada beberapa fenomena atmosfer seperti itu yang kebetulan aktif di wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Untuk hujannya sendiri kami terpantau paling tinggi tercatat sekitar lebih dari 60 mm untuk di tanggal 20-nya, seperti itu untuk di sekitar wilayah Pekalongan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan juga bergabung bersama Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafik. Selamat malam, Bu Fadia. Selamat malam. Ya, Bu Fadia, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Doni dan juga Pak Idan dari BMKG mengenai strategi evakuasi dan kemudian prediksi cuaca yang ternyata kemudian masih ada potensi untuk turun hujan. Ini artinya bagaimana kemudian dari pemerintah daerah akan kemudian menentukan strategi evakuasi dan juga pencarian dengan mempertimbangkan cuaca? Ya, memang pertama Kabupaten Pekalongan ini kalau menurut saya ini baru awal, ini musim hujan ini baru awal. Dan kalau menurut prediksi itu diperkirakan masih ada sampai Februari karena ini kita baru awal. Dan evakuasi ini sudah 17 orang yang ditemukan meninggal, dan Pak Kapolres, Pak Dandim, serta dari TNI Polri serta relawan kita juga ikut membantu proses pencarian yang kurang lebih 8 orang ya Pak Sekda ya, yang masih hilang seperti itu. Oke. Untuk warga yang saat ini menjadi korban banjir sendiri, Bu Fadia, bagaimana kemudian lokasi pengungsiannya ataupun posko bencananya seperti apa? Ini kebetulan di Kabupaten Pekalongan ini kan hampir semua kecamatan ini, Mbak, yang 11 kecamatan yang berdampak pada musim hujan ini. Kalau di Petung itu daerah atas itu yang ada yang meninggal itu longsor. Kalau di bawah ada yang tanggul jebol yang sampai kena ke 11 desa karena satu tanggul itu untuk satu kecamatan yang jumlah penduduknya juga besar. Ada juga jembatan putus, jalan putus, memang berbagai macam ini. Jadi yang kita lakukan adalah pemerintah daerah ini pertama kita benar-benar harus menetapkan status Kabupaten Pekalongan menjadi tanggap darurat, itu yang pertama. Dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur dan juga BNPB pusat agar segera membantu pemerintah Kabupaten Pekalongan. Karena terus terang dengan situasi yang mendadak dan 11 kecamatan kena dengan jumlah penduduk kita yang hampir berarti ini sekitar 70%-an berdampak dari 1.018.000 jumlah penduduk ini, itu sekitar 80%-an ini kena. Ini artinya kan memang benar-benar menjadi sesuatu yang serius yang harus kita perhatikan. Oke, artinya sudah ada dipilihkah kemudian lokasi-lokasi untuk menjadi pusat pengungsian, karena tadi seperti dikatakan oleh Bu Fadia ini warga yang terdampak banjirnya sekitar 80% dari total penduduk. Iya betul, sudah setiap kecamatan kita sudah siapkan tempat pengungsian dan juga sudah ada dapur daruratnya, juga sudah dapur umum sudah ada untuk masyarakat, termasuk obat-obatan juga sudah kita kirimkan, yang kami bisa pokoknya sudah kita lakukan semua dari pagi. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Idan terlebih dahulu. Pak Idan, dengan melihat potensi cuaca untuk beberapa hari ke depan, artinya himbauan kepada pemerintah daerah ataupun pihak-pihak terkait seperti apa?
Baik, kalau himbauan dari kami BMKG, karena kami melihat memang untuk di beberapa hari ke depan, paling tidak hingga seminggu ke depan, untuk potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu masih cukup tinggi di wilayah Jawa Tengah secara umum. Mungkin kami menghimbau untuk masyarakat agar selalu waspada, karena memang beberapa hari ke depan ini masih terdapat potensi hujan tinggi, khususnya untuk di wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti itu, di wilayah yang topografinya tebing atau curam. Mungkin juga bisa selalu melihat untuk langkah mitigasinya, masyarakat mungkin bisa mencari tahu ya terkait wilayah-wilayah mana saja atau jalur-jalur evakuasi. Jadi jika memang nanti terjadi bencana seperti itu, masyarakat sudah tahu wilayahnya, dan juga mungkin perlu untuk terus memantau informasi dari pemerintah setempat jika memang diperlukan langkah evakuasi seperti itu. Oke, saya akan kembali ke Pak Doni. Artinya untuk besok pada saat pencarian dilakukan, apakah strateginya akan sama seperti hari ini atau akan ada strategi yang berbeda untuk evakuasi dan juga pencarian korban? Baik Mbak, jadi untuk saat ini kita berupaya memaksimalkan membuka akses jalan dengan tujuan supaya untuk upaya evakuasi bisa berjalan maksimal. Kalau akses jalan longsor ini belum terbuka penuh, itu kita hanya bisa melakukan upaya pencarian secara manual atau hanya dengan alat-alat yang sederhana. Demikian. Baik, kembali ke Bu Fadia, untuk langkah dari pemerintah kabupaten akan seperti apa untuk menangani ataupun strategi evakuasi, menangani korban pengungsian dan juga mengambil langkah mitigasi untuk kemudian masih adanya potensi cuaca buruk di daerah Pekalongan? Ya, pertama yang kita lakukan juga kami menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya yang di wilayah atas, agar untuk sampai bulan Februari ini kita benar-benar harus sangat berhati-hati. Itu yang kita lakukan, dan juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita siapkan, tidak bisa tidak, apalagi kebutuhan soal makan, pakaian, yang apabila masyarakat kita ada juga Mbak, ini sebanyak, bukan ada tapi banyak yang sampai rumahnya tuh hanyut, banyak sekali di Pekalongan ini. Hanyut total, nggak sisa apapun. Itu banyak. Jadi artinya itu kita siapkan hal-hal yang seperti itu, dan besok pagi kami beserta BNPB pusat akan langsung ke Petung, itu ke daerah atas Petung, untuk ke daerah Kasimpar itu untuk juga melihat apa yang harus kita lakukan. Pertama memang harus membuka jalan dulu, karena itu tadi kalau dilihat itu menuju ke lokasi itu harus jalannya kurang lebih kalau nggak salah 5 kilo. Baik, Bu Fadia, kita harapkan proses evakuasi besok dapat dilakukan dengan optimal dan para korban dapat kemudian dibantu dengan maksimal juga. Terima kasih Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Rafiq, dan Prakirawan Senior BMKG Bapak Idan Abu Bakar, serta Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.